Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Mohon maaf karena ada keterlambatan penguploadan file karena beberapa halangan yang tidak bisa dijelaskan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang turunan multivariabel atau bisa dikatakan turunan di R3. Jadi fungsi dua berubah atau lebih itu kan kita sudah mempelajari sebelumnya. Jika Z tertentu secara tunggal untuk setiap XY yang diberikan pada suatu daerah di bidang X OY, maka Z dinamakan fungsi X dan Y yang dinyatakan dengan Z itu sama dengan Fx, Y. Nah, X dan Y-nya sebagai variabel bebas dan Z sebagai variabel tak bebas. Contohnya, Fx, Y sama dengan X kuadrat plus Y, atau fungsi Z sama dengan X kuadrat plus 2Y. Nah, karena kita berbicara dengan sebuah fungsi, ini adalah fungsi, berarti menunjukkan sebuah pemetaan. Kalau saya ilustrasikan di sini, ini ada X, Y yang dipetakan oleh fungsi F menjadi Fx, Y. Nah, berbicara dengan fungsi, maka tidak lepas dari istilah domain, kemudian ada codomain. Nah, kemudian di dalamnya juga ada range. Nah, karena fungsi, maka ada yang dinamakan domain. Sebenarnya kita juga sudah mempelajari hal ini di fungsi biasa, tapi ini untuk fungsi yang dua berubah atau bahkan lebih nanti. Di sini ada bidang XY, sketsakan domain untuk fungsi Fx, Y sama dengan akar Y min X kuadrat per X kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat. Nah, kita tahu bahwa untuk bentuk akar, itu semua bilangan yang ada di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Karena untuk akar berbentuk negatif, dia akan berbentuk imajiner. Nah, ini saya kira masih ingat semua. Sehingga karena ini pembilangnya berbentuk akar, maka yang pertama adalah akar Y min X kuadrat ini ada syarat bahwa Y min X kuadrat harus lebih dari sama dengan 0. Akibatnya Y lebih dari sama dengan X kuadrat. Nah, berapa X, berapa Y bisa kita tentukan sendiri. Kemudian ada syarat yang lain, karena ini berbentuk pecahan. Nah, berbentuk pecahan, maka penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Karena saat penyebutnya nanti bernilai 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Sehingga di sini ada syarat X kuadrat plus Y min 1 kuadrat ini syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X kuadrat itu tidak boleh 0. Bisa dipahami ya, X kuadrat tidak boleh 0. Kemudian Y min 1 kuadrat juga tidak boleh 0. Kenapa seperti itu? Karena saat X kuadratnya 0 dan Y min 1 kuadratnya 0, maka nilainya adalah 0 tambah 0 menjadi 0. Sehingga dari sini X-nya tidak boleh 0 dan Y min 1 tidak boleh 0, sehingga Y tidak boleh sama dengan 1. Nah, dari situ maka kalau kita gambarkan di bidang X, Y, di bidang XY yang dua dimensi ini, misal di dua dimensinya X-nya tidak boleh 0, Y-nya tidak boleh sama dengan 1. Sehingga ini semuanya sebenarnya kan diarsir. Y lebih dari sama dengan X kuadrat. Nah, kalau kita ilustrasikan, ini adalah miring ya. Ini ibaratkan Y sama dengan X kuadrat. Karena Y lebih dari sama dengan X kuadrat, maka yang diarsir adalah daerah yang ada di bidang kurva ini. Kalau Y kurang dari sama dengan X kuadrat, maka yang diarsir adalah yang di luar. Nah, kemudian di dalam domain ini, X-nya tidak boleh 0, Y-nya tidak boleh 1. Berarti untuk titik 0,1 itu tidak boleh dijadikan domain, sehingga di sini berlubang. Nah, bisa dipahami ya. Khusus untuk 0,1. Kalau 0,0009 misalnya atau 0,9999 berarti masih boleh. Yang tidak boleh adalah tepat 0,1. 0,1 dilarang. Oke, ini yang disebut dengan domain untuk fungsi dua berubah. Nah, kemudian cara menggambar grafiknya, di sini ada fungsi X kuadrat tambah 2Y contoh. Berarti dulu juga sudah pernah kita bahas bahwa kita pilih saja X dan Y-nya secara acak. Sebenarnya harus terurut satu-satu di tracing.
Contoh untuk X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 1, maka Z-nya negatif 2, kita titik. Kemudian X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya juga 0, kita titik. Berarti di titik 0,0. Nah, sehingga grafiknya setelah di tracing akan berbentuk seperti ini. Nah, sebenarnya untuk grafik ini kita sudah belajar ya di bentuk sebelumnya, sebelum ada aplikasi jarak antara kota antar benua kemarin. Nah, jika masih lupa yang kemarin yang mana, silahkan dibuka kembali pembelajaran kita tentang koordinat kartesius di 3 dimensi. Untuk fungsi 2 ubah atau lebih, kita bisa gambarkan di sini. Kita akan kenal dengan yang namanya kontur. Di geografi kita sering melihat peta kontur, oleh karena itu tadi di awal sendiri, di sini saya gambarkan background-nya adalah kontur peta dunia. Nah, kemudian saya lanjutkan, di sini ada fungsi Z sama dengan sepertiga akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Ini kalau saya jabarkan, misal menjadi 3Z sama dengan akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Kemudian kalau saya kuadratkan kedua ruas, nah, saya pindah semua variabel ke ruas sebelah kiri. Kemudian semua saya bagi dengan 36 sehingga kita peroleh X kuadrat per 4, Y kuadrat per 9 tambah Z kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, ini menunjukkan sebuah elipsoid. Ingat ya, kita sudah belajar juga tentang ini. Elipsoid berarti dia elips yang 3 dimensi, elips tertutup. Nah, bisa kita gambarkan secara kontur di peta XY. Kita hanya menggunakan bidang 2 dimensi XY. Kemudian bagaimana dengan Z-nya? Z-nya kita wujudkan dalam bentuk nilai. Jadi ketinggian itu kita wujudkan dalam bentuk seperti ini. Nah, contohnya saya ambil titik X 1,0 di sini. Koordinat 1,0. Sehingga saat saya substitusikan X-nya 1, Y-nya 0, maka kita peroleh Z sama dengan 1/3 akar 36 min 9 min 0. Berarti 1/3 akar 27. Oh, maaf. 36 min 9x kuadrat berarti 9 min 4y kuadrat. Y-nya 0. Oke, berarti Z-nya kita peroleh jelek ya. Nah, Z-nya menjadi 1/3 kali 3 akar 3. Berarti nilainya akar 3. Jadi di sini tingginya adalah akar 3. Di sini tingginya akar 3. Harusnya di sini tulis akar 3 gini. Oke, kemudian untuk nilai-nilai yang lain juga seperti itu, seperti ini. Nah, karena dia punya tinggi yang berbeda-beda, seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan nanti tingginya di tiap titik berbeda. Kalau kita ambil titik 0, maka tingginya menjadi saya buat X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Maka kita peroleh Z-nya sama dengan 1/3 akar 36. Menjadi 2. Nah, di sini tingginya 2. Di sini tingginya 2. Kalau kita ambil tingginya 2. Oke, jadi ini yang disebut dengan peta kontur. Nah, bisa kita lihat di bidang geografi ini sering sekali digunakan. Sehingga untuk nilai-nilai yang tinggi, nanti warnanya berubah menjadi merah, kemudian orange, kemudian yang paling datar hijau. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang turunan. Jadi di bidang 3 dimensi ini juga ada turunan, kemudian ada integral. Dan nanti kita akan belajar tentang integral lipat di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang turunan dan aplikasinya. Tapi tidak semuanya, hanya beberapa saja. Baik, yang pertama ada derivatif parsial, kemudian ada derivatif parsial tingkat tinggi, ada derivatif total, ada aturan rantai. Ini adalah teknik integrasi, teknik turunan. Untuk yang pertama adalah derivatif parsial. Jika Z sama dengan fx, y, dan y dipandang sebagai suatu konstan, maka Z adalah fungsi dari x. Oke, bisa dipahami ya. Jika Z fx, y, y-nya sebagai suatu konstanta, maka Z adalah fungsi dari x. Nah, sehingga kita turunkan terhadap x bisa berbentuk do z per do x atau do fx, y per do x, atau yang lebih sederhana ditulis dengan bentuk fx
indeks X. Nah, definisinya adalah limit untuk delta X mendekati 0, fx plus delta X min, y dikurangi fx, y per delta X. Sama dengan definisi turunan menggunakan limit di bentuk sederhana, dua variabel biasa. Kemudian kalau X-nya yang jadi konstan, maka Z adalah fungsi dari Y, dan dia bisa diturunkan terhadap Y. Nah, contohnya seperti ini. Z sama dengan 2X kuadrat plus 3XY plus 3Y kuadrat. Nah, kalau ini fungsi Z ini saya turunkan terhadap X, maka hanya X yang dianggap sebagai variabel, sedangkan Y sebagai konstan. Oke, Y adalah konstanta. Jadi kalau 3Y kuadrat itu seolah-olah sama dengan 3 kali 2 kuadrat. Seolah-olah ya, berarti nilainya 12. Sehingga saat diturunkan nilainya akan menjadi 0. Nah, jadi kita hanya menurunkan variabel X. Y dianggap sebagai angka biasa, konstan. Sehingga 2X kuadrat diturunkan 4X, 3X diturunkan 3. Y-nya mengikuti. 3Y kuadrat nilainya 0. Oke, bisa dipahami ya. Sedangkan saat kita turunkan terhadap Y, maka X-nya lah yang dianggap sebagai konstan. Sehingga 2X kuadrat nilainya menjadi 0. 3XY diturunkan menjadi 3X, kemudian 3Y kuadrat menjadi 6Y di sini. Kemudian bentuk yang lain bagaimana? Ada contoh nomor 2, silahkan dilihat. 15X pangkat 3 ditambah 2Y, ini menjadi konstan. Kemudian kalau diturunkan terhadap Y, 3X pangkat 5 menjadi konstan, berarti 0. 2XY menjadi hanya tinggal 2X. 2Y pangkat 3 diturunkan 6Y kuadrat. Oke, bisa dipahami ya. Bagaimana dengan bentuk len? Sama, jadi len XY misal. Ini saat saya turunkan terhadap X, berarti X ini adalah konstan. Saat diturunkan terhadap X, maka X lah yang variabel, sedangkan Y-nya adalah sebagai konstanta. Berarti bisa diibaratkan ini menjadi len 2X, contohnya seperti itu. Kalau Y kita anggap sebagai konstan. Oke, bisa dipahami ya. Sehingga diturunkan menjadi 1/X. Nah, saat diturunkan terhadap Y, maka hasilnya menjadi 1/Y. Oke, nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kemudian, melanjutkan derivatif parsial biasa, ada yang disebut dengan derivatif parsial tingkat tinggi. Nah, sama dengan saat kita belajar tentang f aksen X, kemudian diturunkan lagi menjadi f double aksen X. Jadi ini sama. Nah, bedanya karena ini ada dua variabel yang terkandung di dalam fungsi Z, maka di sini bisa kita turunkan terhadap X dulu, lanjut ke X lagi, berarti fxx. Bisa diturunkan terhadap Y dulu, kemudian dilanjutkan turunan terhadap X, berarti fyx. X dulu, baru Y, oke. Kalau X dulu baru Y, maka ini Y dulu baru X, berarti YX. Kemudian kalau X dulu terhadap Y, X dulu baru Y, maka menjadi XY. Urutannya depan dulu. Kemudian kalau turunan 2 kali terhadap Y, maka bisa dituliskan FYY. Nah, berbeda dengan penulisan di sini. Di sini berarti yang awal itu kita letakkan di belakang. Oke. Nah, jika Z sama dengan Fx, Y mempunyai derivatif kedua yang kontinu, maka bisa dipastikan bahwa turunan terhadap X yang dilanjutkan terhadap Y akan sama dengan turunan terhadap Y yang dilanjutkan terhadap X. Nah, jika keduanya kontinu, turunan keduanya kontinu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, 2x kuadrat plus 3xy plus 3y kuadrat. Yang pertama saya turunkan terhadap x, berarti 2x kuadrat menjadi 4x, 3xy menjadi 3y, 3y kuadrat diturunkan menjadi 0. Kemudian saya turunkan lagi terhadap x, hasilnya 4. Kalau ini saya turunkan terhadap y, hasilnya menjadi 3. Nah, awal ini kalau saya turunkan terhadap y, 2x kuadrat menjadi 0, 3xy diturunkan terhadap y hanya tinggal 3x, 3y kuadrat diturunkan terhadap y hasilnya 6y. Kalau ini saya turunkan terhadap y lagi, berarti hasilnya menjadi ini 0, ini tinggal 6. Kalau ini diturunkan terhadap x, hasilnya tinggal 3. Nah, disinilah yang dimaksud dengan continuous. Saat dia masih bisa diturunkan lagi, maka nilai untuk turunan x kemudian dilanjutkan terhadap y akan sama dengan turunan y kemudian dilanjutkan terhadap x. Nilainya akan sama. Oke, saya kira semoga bisa dipahami untuk derivatif parsial, kemudian derivatif parsial tingkat tinggi.
Selanjutnya, ada yang disebut dengan derivatif total atau bisa disebut turunan implisit. Nah, ini akan saya jelaskan secara sederhana apa sih yang dimaksud dengan turunan implisit. Turunan implisit ini bisa disebut diturunkan semua terhadap X dan terhadap Y. Contohnya seperti ini. Z sama dengan 5X kuadrat Y min Y pangkat 3 plus 1. Nah, saat ini saya turunkan terhadap X, berarti saya tuliskan Fx, X, Y adalah, ini turunan terhadap X. Coba, ini turunkan terhadap X, berarti kan Y-nya sebagai konstan, sehingga kita hanya menyisakan 10X Y. Kalau ini saya turunkan terhadap X, maka ini konstan nilainya 0. Ini juga konstan nilainya 0, sehingga hanya menyisakan 10XY. Nah, kalau ini saya turunkan terhadap Y, berarti 5X kuadrat, ini menjadi min 3Y kuadrat, yang ini 0. Oke, ini kalau terhadap Y. Oke, berarti hasilnya menjadi 5X kuadrat min 3Y kuadrat. Nah, yang disebut turunan implisit atau diferensial total adalah 10XY untuk turunan terhadap X, 5X kuadrat min 3Y kuadrat untuk turunan terhadap Y. Nah, inilah nanti yang akan disebut sebagai persamaan diferensial. Nah, kita akan ketemu lagi insya Allah di semester berikutnya dengan mata kuliah persamaan diferensial. Nah, kalau yang sekarang dari fungsi asal diturunkan menjadi persamaan diferensial, untuk besok di mata kuliah persamaan diferensial, dari bentuk turunan kita akan mencari sumber asalnya ini bagaimana. Jadi hanya tinggal dibalik saja, diintegralkan saja. Karena kalau ini kita integral itu kan kita kesulitan karena ada dua variabel. Oke, ada dua dx, ada dy. Berarti kita integralkan kemana? Kan ini jadi masalah. Nah, inilah yang akan dibahas pada mata kuliah persamaan diferensial. Semoga kita bertemu di kelas ya, tidak lagi online semester depan. Kemudian ada teknik untuk menurunkan yang disebut dengan aturan rantai. Nah, aturan rantai ini sama dengan aturan rantai saat kita belajar untuk fungsi X atau bentuk yang dua variabel saja. Jadi bentuknya sama. Cuma bedanya karena ini dua variabel maka bisa kita ibaratkan menjadi sebuah parameter. Andaikan Z sama dengan X pangkat 3Y, dengan X itu adalah 2T, oke, dan Y adalah T kuadrat. Tentukan dz per dt. dz per dt. Padahal ini di sini tidak ada T kan. Nah, jadi ibaratnya seperti ini. Z itu mengandung fungsi X dan Y. X-nya adalah 2T, Y-nya adalah T kuadrat. Oke, jadi ibaratnya seperti Z sama dengan 2T pangkat 3 dikali Y-nya adalah T kuadrat. Berarti menjadi 8T pangkat 3 kali T kuadrat. Menjadi 8T pangkat 5. Berarti saat kita turunkan dz per dt hasilnya adalah 40T pangkat 4. Nah, ini hanya ilustrasi menggunakan parameter. Jika nanti ada fungsi di dalam fungsi. Ngerti ya maksudnya? Ada fungsi dalam fungsi. Karena aturan rantai ini digunakan untuk bentuk fungsi komposisi. Di sini saya contohkan untuk fungsi yang parameter. Jadi dz per dt adalah dz per dx. Kenapa? Karena z-nya ini mengandung variabel x dan mengandung variabel y. Jadi dz per dx, kemudian harus kita lanjutkan dengan dx per dt. Kemudian kita tambahkan dengan dz per dy yang kita lanjutkan dengan dy per dt. Sehingga dz per dx ini kita turunkan terhadap x, hasilnya 3x kuadrat y. Dikali dx per dt ini kita turunkan terhadap t, menjadi hasilnya 2. Kemudian dz per dy, fungsi z ini saya turunkan terhadap y, hasilnya x pangkat 3. dy per dt hasilnya 2t. Sehingga dari sini kita substitusikan kemudian. Karena ini hasilnya kan masih 6x kuadrat y tambah 2x pangkat 3t. Nah, x-nya kita substitusikan untuk 2t. Y-nya t kuadrat. Ditambah 2 kali 2t pangkat 3 kali t. Hasilnya akan sama dengan 40T pangkat 4. Oke. Nanti kalau masih kok penjelasannya cepat sekali, silahkan diulang. Karena ini video, sehingga Anda bisa mengulang berkali-kali sampai paham. Semoga memang benar-benar paham ya. Contohnya seperti ini untuk di aplikasi. Ketika sebuah tabung lingkaran tegak pejal, ngerti? Sebuah tabung lingkaran tegak pejal dipanasi, berarti bentuknya tabung, alasnya lingkaran, dan dia padat.
karena pejal. Ini dipanasi, berarti ada tabung yang padat, misal ini dari besi, kemudian dipanasi, pasti dia akan memuai. Nah, jari-jarinya R, tingginya H, bertambah. Jari-jari dan tingginya akan bertambah karena dia memuai. Sehingga demikian pula luas permukaannya, S. Luas permukaan otomatis kalau benda itu melebar, berarti luas permukaannya juga akan ikut membesar. Sama dengan kita kalau rebahan terus pasti membesar karena makan terus. Andaikan pada saat itu apabila R-nya sama dengan 10, H-nya sama dengan 100, R bertambah pada laju 0,2. Nah, di sini ada keterangan bahwa R bertambah pada laju 0,2. Berarti ini adalah perubahan R terhadap waktu. Karena per jam. R berubah terhadap waktu. Bisa disimpulkan menjadi dr per dt. Perubahan R terhadap T. Kemudian H bertambah pada laju 0,5 cm per jam. Berarti ada perubahan tinggi. Ada perubahan tinggi terhadap waktu. Berarti dH per dt. Nah, seberapa cepat S bertambah? Nah, yang ditanyakan tapi S-nya. Berarti S karena dia tabung, maka luas permukaannya adalah, kalau kita tabung berarti kan pi R kuadrat T. Luas permukaan, maaf ini volume. Luas permukaan sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah luas selimut berarti 2 pi RT. Oke. Berarti karena di sini tingginya menggunakan H, berarti 2 pi RH kemudian 2 pi R kuadrat. Nah, inilah bentuk rumus luas permukaan. Dari sini karena ada perubahan S terhadap waktu, maka ds per dt. ds per dt karena di sini tidak ada T, tidak ada satuan waktu, tidak ada variabel waktu, maka kita menggunakan T itu sebagai parameternya. Sehingga menjadi ds per dr dikali dr per dt ditambah ds per dh dikali dh per dt. Sehingga ini saya turunkan terhadap R, hasilnya 2 pi H ditambah 4 pi R. dr per dt-nya kita tadi sudah dapatkan 0,2 cm per jam. Kemudian ds per dh, ini kita turunkan terhadap H, karena di sini tidak ada variabel H, maka yang diturunkan hanya ini, 2 pi R. dh per dt kita kenal 0,5. Sehingga tinggal kita hitung, kita peroleh perubahan luas permukaan terhadap waktu adalah 58 pi cm persegi per jam. Nah, soal-soal seperti ini yang saya harapkan Anda paham. Nah, jadi ketemu lagi soal ini nanti di UAS. Ini ada beberapa latihan. Bukan latihan ya, ini tugas. Saya harapkan ini tugas, jadi bukan berlatih. Tapi ini Anda kerjakan semua. Ada 2 nomor. Silahkan dikerjakan dengan baik. Kemudian jika ada masalah dalam pengerjaan, silahkan ditanyakan di grup kalkulus. Kemudian untuk selanjutnya saya akan membahas tentang aplikasi turunan tadi. Saya ambil aplikasi yang matematis supaya lebih mudah. Nanti aplikasi yang lain seperti aturan rantai tadi sudah aplikatif. Di sini saya akan membahas tentang persamaan bidang singgung, kemudian persamaan garis normal, dan nilai ekstrim. Nah, untuk yang pertama persamaan bidang singgung, ini sebenarnya sama dengan kita mencari garis singgung di bidang 2 dimensi. Contohnya ada kurva, kemudian kita singgung. Aduh, kok nggak menyinggung ini. Nah, ini ya menyinggung. Berarti rumusnya adalah Y min Y1, masih ingat ya, per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini dulu. Sekarang kita berbicara di bidang 3 dimensi. Sehingga yang menyinggung bukan garis, tapi bidang. Oke. Kenapa? Karena jika ada 2 buah titik, di sini ada 2 buah titik, maka dapat dibuat sebuah garis. Nah, sedangkan di sini bidang singgung di 3 dimensi, karena jika ada 2 buah garis, maka dapat dibuat sebuah bidang. Kenapa? Karena ibaratkan kalau ini sebuah bidang 3 dimensi, gini ya, bisa membayangkan, berarti kan yang bisa menyinggung bisa dari sini, bisa garis yang dari sana. Bisa dibayangkan ya, alas, jadi nanti sebagai sebuah bidang yang menyinggung mangkok itu tadi. Nah, di sini misalkan
K merupakan kurva dari Z sama dengan Fx, Y, dan titik P, A, B, C itu terletak pada K, maka ada beberapa garis singgung yang melalui titik P dengan dua diantara mempunyai gradien Fx, A, B. Nah, kalau dulu kita kenal gradien itu adalah X2 min X1, keliru. Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, yang sekarang karena gradien itu semakin berkembang, gradien adalah turunan pertama. Nah, berarti bisa saya ambil gradiennya adalah turunan pertama untuk X, tapi juga ada turunan pertama untuk Y. Karena kita punya dua variabel di situ. Ada Fx dan ada Fy. Nah, sehingga bidang yang dibentuk tadi disebut sebagai bidang singgung dari Z sama dengan Fx, Y di titik P. Rumusnya sama dengan rumus yang dulu. Di dua dimensi, Y min B sama dengan MX min A. Atau Y min Y1 sama dengan MX min X1, gitu kan? Nah, karena sekarang ada dua variabel yang diturunkan, maka menjadi Z min C atau Z min Z1 sama dengan turunan pertama untuk X, gradien di X min X1 ditambah Fy, A, B, gradien untuk garis di Y, kemudian Y min Y1. Nah, jadi hanya pengembangan dari ilmu masa lalu. Saya kira gampang, Pak. Nah, oke. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah bola yang kemudian ada kertas yang saya singgungkan untuk bola tersebut. Berarti kan jelas dia menyinggung hanya di satu titik. Oke, hanya menyinggung di satu titik. Nah, dari titik singgung tadi ke titik pusat lingkaran itu bisa saya tarik. Pusatnya di sini ternyata. Nah, berarti kalau ini saya tarik tegak lurus dengan bidang singgung ini. Nah, ini yang disebut sebagai garis normal. Nah, garis normal ini juga ada persamaannya kan? Garis normal di bidang Z sama dengan Fx, Y ini adalah garis yang tegak lurus pada bidang singgung di titik P. Nah, itu kalau bola ya tadi melewati tengahnya. Tapi kalau bukan bola ya belum tentu melewati pas titik pusatnya. Jadi persamaan garis normalnya adalah X min A sama dengan Fx A, B kali T. Nah, di sini sama dengan bentuk tadi, Z min C sama dengan T. Nah, T-nya sebagai parameter. Oke, T-nya sebagai parameter. Di sini saya ambil contoh, tentukan persamaan bidang singgung dari kurva Z sama dengan 14 min X kuadrat min Y kuadrat di titik 1, 2, 9. Langkah pertama, saya sudah punya titik singgungnya ini. Titik singgungnya di sini. Yang ingin disinggung kurva ini. Berarti kemudian saya cari gradien. Gradien untuk turunan di X. Fx, X, Y ini saya turunkan terhadap X. Sehingga hanya diperoleh negatif 2X. Karena melalui titik 1,2, 9 sebenarnya. Tapi karena ini hanya X dan Y, maka saya ambil 1,2. X-nya 1 menjadi min 2 kali 1. Berarti hasilnya min 2. Oke, min 2 kali 1 X-nya. Kemudian untuk ini X, Y ya. Untuk Fx, X, Y sama dengan Fy berarti ini turunkan terhadap Y. Hasilnya negatif 2Y ini. Karena Y-nya 2, maka saya substitusikan. Negatif 2 kali 2 menjadi negatif 4. Nah, berarti persamaan bidang singgungnya adalah Z min Z1. Di sini X1, Y1, Z1 berarti atau A, B, C, terserah. Anda bisa gunakan manapun. Yang penting Anda paham maksudnya. Z min 9 sama dengan negatif 2. X min 1, negatif 2 dari sini. X min 1, karena X1-nya 1. Kemudian dikurangi 4, sebenarnya ditambah negatif 4, tapi karena ini negatif langsung saja negatif 4 kali Y min 2 di sini, Y min 2. Sehingga bisa diperoleh bidang singgungnya adalah Z tambah 2X tambah 4Y sama dengan 19. Nah, silahkan diulang, kalau memang saya terlalu cepat silahkan diulang lagi. Nah, persamaan garis normalnya dari situ saya ambil parameternya. Rumusnya sudah jelas ya, di sini sudah tercantum ini persamaan garis normal. X min 1 sama dengan negatif 2T, berarti bisa kita tulis T adalah X min 1 per negatif 2. Y min 2 sama dengan negatif 4T, berarti T sama dengan Y min 2
per negatif 4. Kemudian Z sama dengan T min 9. Berarti jelas T adalah Z min 9. Dari situ berarti kan T sama dengan T sama dengan T. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini. X, T yang pertama X min 1 per min 2. T yang kedua Y min 2 per negatif 4. T yang ketiga adalah Z min 9. Nah, jadi persamaan garis normalnya itu bisa ini. Karena garis itu hanya 2 dimensi. Jadi antara X, Y bisa dengan Y dan Z, bisa dengan X dan Z. Jadi tinggal ambil salah satu saja. Ini bisa dipahami ya, karena garis itu adalah menembus dari X dan Y atau X dan Z atau Y dan Z. Ada tugas lagi, jadi saya harapkan ini untuk 2 pertemuan ya. Pertemuan yang minggu lalu mohon maaf saya agak ada kendala. Kemudian yang minggu ini juga terlambat karena Anda minta video dan baru saya bisa upload hari ini. Jadi ada 2 tugas yang sebenarnya harus dikerjakan, tapi tidak masalah. Jadi Anda bisa kerjakan dengan tenang, pelan-pelan. Jika ada masalah silahkan ditanyakan di grup. Dan ini minggu depan akan kita bahas sebelum masuk ke integral lipat atau integral di 3 dimensi. Nah, kemudian yang berikutnya ada nilai ekstrim. Ini adalah subbab terakhir, nilai ekstrim. Sama halnya dengan saat 2 dimensi. Nah, contoh seperti ini. Saya batasi dari titik ini sampai titik ini. Ini XY ya. Saya batasi untuk X sama dengan B hingga X sama dengan A. X sama dengan A hingga X sama dengan B. Dari sini kan naik turun. Ini titik plana, ini titik plana, ini titik plana. Semuanya titik puncak. Oke, semuanya titik puncak. Tapi di sini ada yang disebut puncak lokal, ada yang disebut puncak global. Kalau dia sudah paling tinggi dari semua, berarti dia adalah titik puncak global. Dia paling tinggi dari semua. Tapi kalau yang agak tinggi, berarti puncaknya hanya puncak lokal. Oke, sama dengan Semeru. Semeru adalah gunung tertinggi, tapi hanya untuk batasan di Pulau Jawa. Tapi kalau di Indonesia berarti gunung tertinggi adalah Gunung Jayawijaya. Contohnya seperti itu. Atau yang puncaknya disebut puncak Kartens. Di sini ada definisi. FA, B akan menjadi nilai maksimum jika FA, B itu lebih dari Fx, Y. Maksudnya, untuk sebuah titik ini lebih tinggi dari Fx, Y, dari keseluruhan. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, jadi titik AB-nya itu adalah titik maksimumnya. Kemudian FA, B disebut nilai minimum jika FA, B itu kurang dari sama dengan semua Fx, Y. Nah, titik A, B ini disebut titik minimum. Oke. Jadi ibaratnya gini. Nah, contohnya gini. Yang paling rendah dari semua dari awal sampai akhir adalah ini. Berarti inilah yang disebut titik minimum. Jadi di sini titik A, B salah. Ibaratnya seperti itu. FA, B ini kurang dari sama dengan semua nilai X, Y yang ada di grafik ini. Itu ya maksudnya ya. Dan misal di sini ini C, D. Nah, jadi C, D ini lebih tinggi dari semua X, Y yang ada. Berarti dia disebut titik maksimum. Nah, saya kira penjelasan saya paham ini. Harusnya paham ya. Nah, jadi dari situ ada beberapa persyaratan yang gampang untuk dipahami. Titik yang membuat 0 sebuah turunan parsial pertama terhadap X, Y itu disebut titik kritis. Oke, masih ingat ya? Syarat titik ekstrim itu adalah Y aksen sama dengan 0 kalau di 2 dimensi. Berarti di sini karena kita punya variabel X dan variabel Y, maka ada 2 bentuk. Turunan terhadap X sama dengan 0, turunan terhadap Y juga harus sama dengan 0. Sehingga dia disebut titik kritis atau titik stasioner. Kenapa disebut stasioner? Karena dia adalah stasiun. Kalau kita naik, berhenti sejenak, kemudian turun lagi, berhenti sejenak, naik lagi, gitu kan? Ini adalah stasiunnya. Kenapa bukan halte, Pak? Karena di luar negeri, tempat asalnya matematika ini tidak ada istilah halte, adanya stasiun. Kemudian titik kritis yang tidak memiliki syarat 1,2. Oke, tidak memiliki, ini berlaku 1 dan 2 ini ya maksudnya. Yang tidak memiliki syarat 1 dan 2 itu disebut titik saddle atau titik plana. 1 dan 2 ini maksudnya. Maaf, 1 dan 2 yang ini.
Nah, itu disebut titik plana. Jadi maksudnya bukan maksimum global. Nah, di sini contoh. Nah, ini titik 1, misal ini titik 2. Nah, yang ini disebut titik plana. Ini yang disebut sebagai titik plana ini. Jadi maksimum lokal. Maksimum atau minimum lokal, bukan global. Ya, ini biar nggak salah, ini saya hapus. Oke. Nah, kemudian dari turunan pertama tadi, setelah kita tahu titik-titik stasioner, gini, setelah kita tahu letak-letak titik stasioner, kemudian titik stasioner ini kita uji lagi. Kita turunkan, kita ambil D sama dengan fxxa, B dikali fyya, B dikurangi f kuadrat x, y. Maksudnya turunan untuk x yang dan y ini kita kuadratkan, gitu ya, untuk bentuk ini. Nah, kalau nilai D-nya itu lebih dari 0, kemudian fxxa, B lebih dari 0, maka dia mencapai minimum. Tapi kalau D lebih dari 0, fx AB, AB kurang dari 0, maka dia mencapai maksimum. Kalau hanya D kurang dari 0, berarti dia titik saddle. Tapi kalau D sama dengan 0, maka dia bukan titik stasioner otomatis. Letaknya di sini, magak. Kalau istilah Jawanya magak. Nggak di atas, nggak di bawah, nggak belok juga. Oke, contohnya seperti ini. Tentukan nilai maksimum dan minimum relatif untuk fungsi fx, y sama dengan x pangkat 3 plus y pangkat 3 min 3x min 12y plus 20. Awalnya saya turunkan terhadap x. Kita peroleh 3x kuadrat min 3. Supaya sama dengan 0, maka x-nya, ini ya, 3x kuadrat sama dengan 3. Maka x kuadrat sama dengan 1. Atau x kuadrat min 1 sama dengan 0. Berarti x min 1 kali x plus 1 sama dengan 0. Kita peroleh x-nya plus minus 1. Kemudian 3y kuadrat min 12 sama dengan 0, maka kita peroleh y-nya plus minus 2. Berarti titik kritisnya ada banyak. Kita kombinasikan. Ada 1, 2, min 1, 2, 1, min 2, dan min 1, min 2. Nah, kemudian yang ini saya turunkan lagi terhadap x. fxx ini juga saya turunkan lagi terhadap y. Kemudian yang fx saya turunkan terhadap y, nilainya 0. Nah, dari situ kita hitung D. fxxab dikali fyab dikurangi f kuadrat xyab, kita cari. Contoh, kalau saya ambil titik 1,2, maka fxx-nya 6x menjadi 6 kali 1 dikali fyy 6y berarti 6 kali 2 dikurangi 0 kuadrat. Berarti kita peroleh nilainya menjadi 6 dikali 12 dikurangi 0. Berarti 72. Karena nilainya ini lebih dari 0, maka dia adalah titik minimum. Dan begitu seterusnya. Berarti titik minimum globalnya di titik 1,2, maksimum globalnya ada di min 1, min 2. Min 1,2 dan 1, min 2 adalah titik saddle biasa. Nah, itu yang bisa saya jelaskan tentang turunan di 3 dimensi. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak saya kok banyak yang ingin ditanyakan tentang ini, silahkan langsung ke grup. Ya, usahakan di grup kalkulus. Kalau di Jabri itu nanti ada pertanyaan yang ganda biasanya. Si A tanya, si B tanya untuk pertanyaan yang sama. Jadi saya harapkan di grup, jadi nanti satu jawaban bisa digunakan untuk semuanya. Baik, demikian dari saya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.